Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hujiati dari Prodi Farmasi semester 4 dengan nomor induk 1120180007. Oke, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi yang mana diampu langsung oleh dosen saya, yaitu Pak Syahri Ramadan MPDI, yang sebelumnya sudah dijelaskan beberapa materi, dan kali ini saya hanya akan mereview materi-materi tersebut. Materi atau tema yang saya pilih yaitu upaya-upaya pencegahan korupsi. Apa saja ya upaya-upaya pencegahan korupsi itu? Mari kita simak bersama. Sebelum kita masuk ke upaya-upaya pencegahan korupsi, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita apa itu korupsi, ya atau tidak. Berita-berita banyak juga yang menginfokan atau menginformasikan kepada kita semuanya, bahkan di negara kita sendiri kasus korupsi itu belum bisa tereliminasi atau belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Korupsi itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam lingkup organisasi, yang mana tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain di dalam organisasi itu maupun pihak yang di luarnya. Kenapa korupsi itu bisa terjadi? Banyak sekali penyebabnya. Kenapa korupsi itu bisa terjadi? Dari beberapa faktor penyebab, baik internal maupun eksternal, itu bisa menyebabkan korupsi. Lalu korupsi sendiri itu nanti akan berdampak pada kegiatan sosial atau politik, ekonomi, banyak sekali. Lantas bagaimana sikap kita atau yang dapat kita lakukan untuk pemberantasan korupsi itu sendiri? Oke, sesuai tema saya yaitu upaya-upaya pencegahan korupsi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang upaya pencegahan tersebut, di mana upaya-upaya pencegahan korupsi ini merupakan suatu upaya preventif yang akan diarahkan atau bertujuan untuk meminimalkan seseorang atau aparat umum untuk bertindak korupsi. Jadi kita itu dalam upaya-upaya pemberantasan ini kita tekankan untuk meminimalkan tindakan seseorang atau sekelompok aparat yang ingin melakukan korupsi. Lantas bagaimana atau siapa sajakah yang dapat ikut serta dalam upaya-upaya pencegahan korupsi? Tentunya kita sendiri, yaitu masyarakat umum, baik dari golongan mahasiswa sendiri, golongan orang tua, golongan guru, anak-anak, semuanya bisa atau dapat ikut serta dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi. Selain dari masyarakat umum, tentu saja dari pihak pemerintah juga pastinya juga sudah ada upaya-upaya pencegahan korupsi. Oke, langsung saja upaya-upaya pencegahan korupsi dari diri kita sendiri. Apa contoh upaya tersebut? Yang pertama, kita dapat menjadi seseorang yang bertekad dan bermoral untuk mencegah korupsi, atau dalam kata lain anti korupsi. Jadi, kita harus tanamkan kepada diri kita untuk bertekad atau memperbaiki moral dengan pendidikan karakter kita agar tidak gampang terpengaruhi orang-orang yang mengajak kita untuk korupsi. Terus yang kedua, kita harus berintegrasi untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi.
selain kita tanamkan dari diri kita juga harus berintegrasi, mengajak orang lain untuk ikut serta dalam tindakan anti korupsi. Terus yang ketiga yaitu menghidupi nilai-nilai keutamaan atau nilai-nilai kebaikan seperti bersikap jujur, disiplin, taat pada aturan dan lain-lain sebagainya, dengan tujuan untuk menghindari diri kita sendiri agar tidak mudah dalam terpengaruh oleh faktor-faktor dari eksternal maupun dari internal untuk bertindak korupsi. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, upayanya yaitu mensosialisasikan dampak dari korupsi itu sendiri kepada masyarakat lain. Ini bertujuan agar masyarakat tahu apa saja dampak yang ditimbulkan akibat dari tindakan korupsi itu, sehingga masyarakat tahu bagaimana sikap kita yang seharusnya dilakukan agar korupsi sendiri itu dapat kita cegah atau dapat kita berantas. Selain dari contoh upaya dari diri kita sendiri, tentunya ada juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya contohnya yaitu yang pertama, mengikut sertakan KPK dalam rapat Rakernas PBNRI dalam rencana perubahan aturan pemerintah. Jadi saat ada perombakan aturan pemerintahan atau perubahan peraturan dalam undang-undang dasar yang ada di pemerintahan, seharusnya itu KPK diikutsertakan dalam rapat tersebut. Agar apa? Agar KPK tahu rencana apa saja yang akan dilaksanakan pemerintahan kedepannya bagaimana, sehingga nanti jika ada penyelewengan dari peraturan tersebut, KPK sendiri itu bisa atau berhak untuk mengingatkan dan ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi itu sendiri yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi secara berjenjang yang dilakukan oleh KPK. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi itu bisa melakukan sosialisasi secara bertahap atau berjenjang, dari misalnya dari atas, dari pemerintahan atas, terus daerah sampai pemerintahan yang paling bawah. Itu seharusnya itu ada upaya-upaya sosialisasi yang mengupayakan tentang pencegahan korupsi itu sendiri. Terus yang ketiga, bisa memasang slogan-slogan anti korupsi di kantor pertahanan, misalnya di kantor-kantor pemerintahan, terus di balai desa, di kantor Pemkab, itu bisa dipasang seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita itu selalu diingatkan, ini loh bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari korupsi. Semisal nanti ada yang korupsi, nanti akan merugikan rakyat, merugikan bangsa kita sendiri. Jadi dari slogan itu diupayakan atau bisa diharapkan agar masyarakat bisa selalu ingat apa saja yang ditimbulkan dari korupsi. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi yaitu melakukan sistem penerimaan pegawai baru dengan kriteria yaitu prinsip keterampilan kerja. Jadi setiap ada lowongan pekerjaan atau penerimaan pegawai baru itu sebaiknya melalui tes atau melalui uji keterampilannya, bukan melalui swab, bukan melalui orang dalam. Kan biasanya seperti itu ya. Biasanya itu kalau ada yang mau melamar pekerjaan, walaupun dia terampil, walaupun dia pinter, tapi dia
tidak memiliki dana atau tidak memiliki orang dalam di suatu instansi tersebut, biasanya itu sulit. Nah, seperti itu yang harus kita hindari. Jadi diminta untuk setiap instansi atau kantor-kantor yang menerima pegawai baru itu seharusnya itu diterima dengan tes keterampilan, bukan dari suap menyuap atau orang dalam. Oke? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebisa saya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan masih sedikit belepotan videonya karena ini perdana masuk YouTube. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk Pak Syahli. Semoga kita semuanya, pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia bisa paham betul apa itu korupsi, dampak-dampaknya, hingga kita tahu bagaimana upaya-upaya untuk mencegah korupsi itu sendiri, agar bisa tercapai tujuan kita untuk berkembang dari negara berkembang menjadi negara maju. Amin. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.